Talkshow hari ini. Talkshow hari ini. Selamat pagi Bu Fani. Halo pagi Bu Nanda. Oke, sudah tergabung kawan Gracia nih bersama Nanda dan juga Bu Fani. Dan kita bakal ngebahas nih mengenai bagaimana sih ujian Cambridge gitu kan. Apalagi saat ini kalau misalkan ketika orang banyak berbicara mengenai tentang sistem pendidikan internasional, itu pasti langsung mindsetnya itu ke Cambridge system gitu ya. Jadi sesungguhnya ini bagaimana sih sistem ini dan apakah ada ujian-ujian yang memang harus dilalui. Nah untuk itu kenapa saat ini Nanda bersama Bu Fani bakal membahas mengenai ujian Cambridge gitu ya. Baik Bu Fani, gimana kabarnya pada pagi hari ini? Oke, halo selamat pagi Bu Nanda dan kawan Sola Gracia. Selamat pagi, kabarnya sehat selalu pastinya. Semoga kawan Sola Gracia dan Bu Nanda juga dalam kondisi yang sehat dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Oke, kan memang kawan Sola Gracia kalau misalkan saat ini Nanda sudah bergabung dengan Bu Fani nih ya, kita bakal ngebahas bagaimana sih sistem ujian Cambridge. Nah mungkin Bu Fani bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu nih Bu, di CBA ini sebagai apa? Oke, jadi Bu Nanda, sebetulnya saya dari partnershipnya CBA. Jadi saya dari Crystal School and Core Center. Kita posisinya ada di Surabaya. Namun kami memang berpartner dengan CBA karena kami merupakan center dari Cambridge International Examination, di mana kita menjadi penyelenggara untuk ujian Cambridge. Nah, kebetulan memang kita partnership dengan CBA, jadi dalam event-event apapun ataupun anak-anak ada yang ingin ikut ujian Cambridge bisa lewat CBA ataupun langsung ke sekolah kami, seperti itu. Nah, saya dengan Miss Fani, saya di Student Council di Crystal School and Core Center, dan hari ini saya akan sedikit membahas dan memberikan informasi mengenai Cambridge International Examination. Oke, baik, itu tadi ya kawan Gracia perkenalan dari Bu Fani gitu. Dan kalau misalkan membahas mengenai Cambridge exam ya Bu Fani ya, kira-kira itu apa sih Bu ujian Cambridge itu? Oke, jadi ujian Cambridge sendiri merupakan ujian yang berstandar internasional sih Bu Nanda. Dan dia juga penyelenggaranya itu adalah Cambridge International University yang di London. Jadi memang dia pusatnya ada di UK. Dan itu bisa diikuti oleh semua siswa-siswi dari semua negara, Bu Nanda, dan juga dari semua jenjang. Dia memiliki dari jenjang primary hingga high school. Oke, dan berarti untuk rata-rata anak-anak yang mengikuti ujian Cambridge ini memang dia tujuannya sekolah untuk yang ambilnya di luar seperti itu. Tapi saat ini beberapa university yang ada di Indonesia pun mereka juga bisa menerima anak-anak yang telah mengikuti ujian Cambridge, karena memang Cambridge ini worldwide kayak gitulah, jadi bisa diterima di semua negara. Berarti memang kalau misalkan untuk ujiannya ini berarti jenjangannya dari kelas berapa aja nih, atau memang untuk SMA yang mau mengambil perkuliahan di luar negeri atau bagaimana? Oke, jadi kalau untuk ujiannya sendiri Bu Nanda, mereka memiliki sekitar 5 varian lah intinya. Yang pertama itu ada yang namanya Cambridge Primary Checkpoint. Jadi Cambridge Primary Checkpoint ini rata-rata diikuti oleh anak-anak usia sekolah dasar. Jadi pada saat anaknya kelas 6 SD, mereka akan ikut ujian checkpoint, dan subjek yang diambil biasanya di matematika, Inggris, dan IPA, Bu Nanda, science. Jadi sebetulnya untuk checkpoint ini sendiri lebih ke mengukur kemampuan anak kita ketika dia sudah sekolah nih selama 6 tahun. Nah, apalagi rata-rata saat ini banyak anak-anak yang sekolahnya di sekolah SPK ataupun banyak yang lebih mengenal National Plus seperti itu. Nah, kira-kira kemampuan anak-anak kita ini seperti apa sih? Nah, kita bisa mengukurnya lewat Cambridge Primary Checkpoint. Seperti itu. Berarti memang untuk mata pelajarannya tuh hanya 3 itu tadi ya? Enggak, Bu Nanda. Kalau untuk Cambridge Primary Checkpoint, mereka ada lebih dari 10 mata pelajaran sebetulnya. Tetapi rata-rata yang diambil oleh siswa-siswi itu kurang lebih hanya 3 yang kayak main poinnya gitu loh Bu Nanda. Jadi ada Inggris, Math, dan Science, seperti itu. Nah, kemudian itu kan di jenjang primary. Pada saat nanti anak kita di jenjang secondary, itu mereka juga ada yang namanya Secondary Cambridge Checkpoint. Itu biasanya diambil oleh anak-anak di level kelas secondary 2 atau SMA kelas 2. Nah, setelah itu pada saat mereka di
SMP kelas 3 atau di SMA kelas 1, mereka bisa mengambil ujian yang namanya IGCSE atau O-Level. Jadi untuk IGCSE atau O-Level ini nanti ijazahnya bisa dipakai untuk melanjutkan studi kayak pengambilan D3 seperti itu Bu Nanda. Karena saat ini kan pendidikan sangat berkembang sekali dan beberapa dari uni ataupun foundation itu mereka tidak lagi harus anaknya lulus SMA seperti itu Bu Nanda. Jadi ketika anak-anak udah mengambil ujian IGCSE atau O-Level, mereka bisa langsung stay di foundation, terus bisa langsung ngambil S1. Jadi lebih menghemat masa pendidikan kita, yang biasanya kita harus menempuh pendidikan sampai SMA nih, jadi SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, tapi dengan IGCSE atau O-Level kita bisa meminimize, jadi cuma sampai SMA kelas 1, lalu kita bisa mengambil foundation dan kemudian langsung ke S1. Namun untuk jurusannya juga tidak bisa dipakai untuk semua jurusan nih Bu Nanda, karena kalau misalkan mungkin anak kita mau ambil seperti jurusan kedokteran atau engineering, nah mereka harus ngambil ujian yang namanya A-Level. Untuk ujian A-Level sendiri setara dengan ujian anak-anak SMA. Jadi ketika anak kita sudah mengambil ujian A-Level, mereka mau ambil jurusan apapun, mau masuk ke university apapun, it's fine, bisa kayak gitu Bu. Oke, berarti untuk jurusan A-Level ya tadi ya? Yang terakhir untuk yang setara dengan anak-anak SMA itu namanya A-Level. Nah, untuk A-Level ini berarti bebas ya, mau misalkan kalau misalkan mau masuk jurusan apa aja harus ada istilahnya tuh kayak sertifikasi gitu. Iya, jadi bebas Ibu, karena memang nanti untuk ijazahnya sendiri bukan Great Crystal yang membuat ataupun CBA yang membuat, namun kami memang semua langsung dari Cambridge yang di UK. Seperti itu. Jadi untuk mulai dari pengiriman soal, kemudian nanti untuk pengawasan atau supervise-nya, terus dari pengiriman soal dan penilaian, semuanya langsung dari mereka Bu. Jadi kita memang nantinya hasil yang keluar itu benar-benar murni kemampuan anak. Kami pun di sini juga tidak berhak untuk istilahnya mengganti mungkin atau membantu siswa mengerjakan. Itu kita nggak bisa Bu, karena entah mereka menggunakan metode seperti apa, tapi kalau ada kayak kecurangan, itu mereka pasti tahu seperti itu. Jadi memang benar-benar hasilnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu untuk ijazah dari Cambridge sendiri bisa diterima di semua negara dan di semua university. Oke, jadi memang untuk soal-soal ujiannya itu langsung dari UK berarti Bu ya? Ya, betul sekali. Nah, kalau misalkan nih untuk mengikuti ujian Cambridge ini biasanya dari program sekolahnya atau bagaimana, atau setiap anak di sekolah tertentu bisa individual gitu untuk mendaftarkan ujian Cambridge ini? Yes, jadi kalau untuk ujian Cambridge sendiri sebetulnya general ya Bu ya. Jadi kalau mungkin nih Bu Nanda juga nanti atau kawan-kawan Sola Gracia punya anak, ponakan yang ingin ngambil ujian Cambridge, boleh langsung aja daftar, meskipun mereka tidak terdaftar sebagai siswa Great Crystal ataupun siswa CBA, itu nggak ada masalah. Nah, keunggulannya juga kami di sini, baik Great Crystal ataupun CBA, kita menyiapkan kelas persiapan nih Bu, untuk Cambridge International Examination. Jadi contoh misalkan kawan Sola Gracia punya anak atau keponakan yang mungkin belum familiar dengan materi-materi internasional ataupun materi-materi dari Cambridge. Nah, itu nggak masalah. Jadi bisa kita menyiapkan anak tersebut supaya nanti ketika pengambilan ujian Cambridge, mereka istilahnya udah ready atau udah siap seperti itu. Jadi baik dari sekolah yang memang dia udah dulu kita ngomongnya international school ya Bu, cuma sekarang kan diganti menjadi SPK school, termasuk Great Crystal School and Course Center pun kami juga merupakan SPK school. Nah, kalau siswa-siswi dari SPK school biasanya mereka udah familiar dengan soal-soal yang berbahasa Inggris, kemudian mungkin standar-standar dari Cambridge. Tapi kalau bagi sekolah-sekolah yang mungkin non SPK itu tetap bisa mengikuti ujian Cambridge Bu, karena memang kita ada kelas persiapan juga seperti itu. Oke, jadi memang Crystal School habis itu CBA itu hanya menjembatani untuk persiapan mengikuti ujian Cambridge-nya itu berarti Bu ya? Ya, kami juga membuka kelas persiapan dan kami juga sebagai center untuk penyelenggaraan ujian Cambridge sendiri. Nah, kalau misalkan nih tadi kan ada beberapa mata pelajaran nih Bu ya. Nanti sistem penilaiannya itu kan nanti berupa apa? Rapor atau hanya sertifikat atau bagaimana?
Iya, jadi kalau misalnya sistem penilaiannya memang mereka ada yang namanya statement of result, Bu. Jadi nanti misalkan nih contoh Bu Nanda ambil ujian IGCSE, subjeknya matematik, English, dan science. Nah, nanti ketika nilainya Bu Nanda itu masih bisa terrecord oleh Cambridge, mereka akan mengeluarkan statement of result dan setelah itu ada sertifikat juga. Jadi untuk statement of result sendiri mereka itu penilaian angka dan juga huruf. Misalkan Bu Nanda dapatnya A+, dapat 99 nih. Nah, itu akan terrecord di sana. Namun seandainya memang pada saat itu anak kita atau siswa kita failed, itu akan tetap muncul di statement of result dengan keterangan ungraded. Tapi kalau untuk sertifikat itu mereka tidak ditulis Bu di sertifikatnya. Jadi di sertifikat hanya tertulis untuk subjek-subjek yang mereka udah lulus. Kayak gitu. Oke, berarti dalam kalau misalkan untuk mengikuti ujian Cambridge ini, apakah bisa dalam waktu yang fleksibel atau ada hari-hari tertentu atau momen-momen tertentu gitu? Oke, kalau untuk Cambridge Primary Checkpoint dan Cambridge Secondary Checkpoint itu biasanya dilaksanakan 1 tahun itu 2 kali Bu Nanda, sekitar bulan April dan September. Nah kebetulan nih nanti di bulan April ini siswa-siswi kami juga mengambil ujian Cambridge Checkpoint. Nah bagi para kawan-kawan Solar Gracia dan juga mungkin pendengar semua yang mendengarkan pada pagi ini, kalau ada yang ingin istilahnya mengetes kemampuan anaknya, kita ada prediction test Bu Nanda. Kebetulan kita ada international prediction test nanti pada tanggal 25 sampai 27 Maret. Itu yang akan kita teskan adalah Inggris, Math, dan Science. Jadi mungkin bagi anak-anak bisa ikutan aja langsung supaya tahu kira-kira soal-soal Cambridge seperti apa sih. Jadi ketika menghadapi ujian checkpoint yang sesungguhnya di bulan April, mereka udah ready. Atau kalau mungkin memang siswa tidak mengikuti ujian checkpoint, nggak masalah juga. Mereka tetap bisa ikut prediction test kita karena bisa mengukur kemampuannya mereka. Kalau mereka kita berikan soal-soal yang berstandar internasional, kira-kira hasilnya seperti apa? Nah, orang tua murid bisa melihat seperti itu. Kemudian kalau untuk ujian yang IGCSE, O-Level, dan A-Level, itu 1 tahun ada 2 kali juga Bu Nanda, di sekitaran bulan Mei, Jun, dan Oktober, November. Jadi ketika anak-anak mengambil mungkin di Mei, Jun, ada yang failed atau mungkin mereka mengambilnya dicicil, dia pengen ngambil 5 subjek, 3 subjek bisa diambil di Mei, Jun, dan sisanya diambil di Oktober, November, seperti itu. Oh bisa ya seperti itu ya berarti ya? Bisa Bu Nanda. Jadi memang dari Cambridge 1 tahun 2 kali untuk ujiannya. Nah kalau misalkan nih tadi yang uji coba ya di bulan Maret ini berarti juga terbuka untuk umum gitu Bu ya? Ya, betul sekali. Kita terbuka untuk umum Bu Nanda, baik yang anak-anak yang dia memang mau ambil ujian checkpoint di bulan April maupun yang tidak. Itu nggak masalah sih Bu Nanda, karena memang tujuan kita mengadakan prediction test ini supaya orang tua itu lebih tahu kemampuan anaknya. Kira-kira kalau anak kita sudah sekolah dari kelas 1 sampai kelas 5 nih atau kelas 6, kira-kira kemampuannya seperti apa sih? Apalagi di standar internasional dengan soal-soal yang menggunakan bahasa Inggris dan memang standarnya internasional, kira-kira nilai anak kita ini berapa? Karena nanti dari hasil tes itu kami akan memberikan report berupa penilaian dan itu memang kami lebih menjabarkan Bu Nanda. Jadi contoh kalau untuk bahasa Inggris nih, kira-kira grammarnya mereka ini dapat berapa, kemudian dari writingnya mereka ini dapat berapa. Jadi orang tua lebih tahu. Nah, sehingga nanti orang tua bisa lebih ambil tindakan nih, misalkan oh kayaknya anakku lemah di writing atau anakku lemah di bagian yang mana, seperti itu. Oke, nah jadi kan di bulan April ini ada istilahnya cobaan tadi ya untuk mengikuti ujian Cambridge di bulan Aprilnya itu ya? Yap, jadi untuk uji cobanya di bulan Maret Bu Nanda, tanggal 25 sampai 27 Maret. Oke, jadi kan Cambridge sudah membuka ujian nanti di bulan April. Ini nanti sistemnya gimana? Kan di masa pandemi ini nanti atau gimana, online atau? Ya, jadi dari Cambridge sendiri di masa pandemi seperti ini kita semuanya dilakukan secara online Bu Nanda. Kalau misalkan tidak pandemi kemarin, semua siswa bisa langsung datang, istilahnya kayak tatap muka, mereka langsung mengerjakan. Namun selama pandemi ini dari Cambridge memang menyelenggarakan ujiannya secara online. Oke, dan kalau misalkan nih dari setiap ujian itu tadi kan tergantung dari siswanya tadi ya memilih pelajaran apa saja gitu kan Bu ya?
Ya, betul. Oke. Utamanya sebetulnya untuk untuk IGCSE, O-level dan A-level ini lebih ke sekolahnya mereka nanti ke depan yang akan dituju itu Oke. mintanya atau requirement-nya apa gitu loh Bu Nanda. Kalau dari sekolah yang dituju nanti mungkin hanya minta 3 subjek untuk IGCSE, ya udah ambil 3 subjek aja. Atau kalau mau aman ambil 5 subjek. Katakanlah yang 1 atau 2 fail masih kebantu dengan subjek yang lain seperti itu. Jadi mereka nggak perlu ngulang-ngulang lagi. Oke, jadi untuk subjek yang diambil itu juga berdasarkan minat mereka nanti ke depannya mau kemana gitu Bu ya? Ya, jadi mereka nanti tujuannya mau ke uni ataupun ke foundation mana, kemudian dari tempat yang mereka tuju kira-kira ada persyaratan tertentu tidak, seperti itu. Baik Bu Fani, kalau misalkan tadi kita sudah berbicara banyak gitu ya. Kalau misalkan nih di level SMA sendiri ini, kalau misalkan untuk mengikuti ujian Cambridge ini biasanya kan mereka ada ujian nasional juga nih Bu untuk masuk ke perguruan tinggi gitu. Apakah ujiannya ini untuk waktunya apakah disamakan untuk mengikuti ujian nasional ataukah ujian nasional dulu habis itu mengikuti ujian Cambridge? Biasanya tergantung dari Bu Nanda, kayak schedule-nya gitu ya. Cuman selama ini sih biasanya kan kalau ujian nasional yang SMA mungkin sekitar bulan-bulan April atau ke awal Mei kali ya. Nah, biasanya kalau untuk yang ujian SMA sih mereka ujian dulu, baru setelah itu mereka bisa ambil yang punya Cambridge. Karena untuk Cambridge sendiri dilaksanakannya di bulan Mei sampai Jun. Jadi sekitar bulan Mei Jun untuk ujian Cambridge-nya. Oke, jadi memang ini biasanya dari sekolah-sekolah dari SMA-nya ini yang menggait dari Crystal School gitu Bu ya, atau bagaimana? Iya, jadi biasanya rata-rata anak-anak setelah lulus SMA, mereka kan akan melanjutkan ke uni baik yang ada di Indonesia ataupun mungkin yang di luar. Nah, rata-rata kalau untuk sekolah SPK sendiri, mereka kebanyakan siswanya pasti akan ambil studinya ke luar negeri. Nah, jadi ketika mereka udah tahu mereka mau ke uni mana, mereka biasanya akan langsung prepare untuk ujian A-level subjek sesuai dengan yang dibutuhkan di uninya. Dan biasanya itu mereka nggak mendadak sih Bu, mereka udah punya planning, terus setelah itu mereka bisa daftar, karena meskipun Cambridge ujiannya di bulan Mei Jun, tapi sekitar awal-awal Februari Maret mereka udah buka pendaftaran. Nah, jadi anak-anak harus buru-buruan daftar karena nanti mereka juga akan ada penutupan seperti itu. Kalau misalkan mereka telat daftarnya, biasanya akan ada late fee-nya juga. Oke, jadi memang untuk pendaftarannya ini langsung ke Crystal School, kalau nggak gitu ke CBA juga gitu Bu ya? Ya, jadi bagi kawan-kawan Sola Gracia yang ingin mengikuti ujian Cambridge Checkpoint, IGCSE, O-Level maupun A-Level, bisa langsung aja kontak ke CBA ataupun ke Great Crystal School and Course Center. Kami buka dari hari Senin sampai Sabtu juga, atau bisa DM ke akun Instagram kita di @grid.school. Di situ kita akan menjelaskan juga lebih lanjut. Mungkin bagi kawan-kawan Sola Gracia yang hari ini belum kepikiran nih ada pertanyaan apa ya seputar Cambridge, karena mungkin beberapa dari kawan-kawan juga masih baru tahu tentang Cambridge. Belum familiar gitu. Belum familiar tentang Cambridge. Boleh, nanti Bu Nanda pun juga boleh kalau misalkan mungkin punya teman, saudara, tetangga, langsung aja DM ke kita di @grid.school atau bisa juga WA ke kita di 081 3325 25678. Nanti kita akan informasikan lebih lanjut juga seperti itu. Oke, kalau misalkan nih Bu ya, kalau di SMA, jenjang SMA sendiri ini kan untuk perkuliahan Bu ya. Kalau misalkan untuk dari SD, SMP ini gimana ini? Untuk kalau misalkan mau mengikuti ujian Cambridge, apakah mereka kan kalau SMP kan SD kan pasti untuk ke SMP. Apakah SMP-nya ini juga ke luar negeri atau bagaimana Bu? Iya, jadi biasanya kalau untuk anak-anak SD itu umumnya mereka hanya lebih ke prediction gitu sih Bu Nanda. Jadi tapi bagi sekolah-sekolah SPK yang memang mereka atau kita terdaftar sebagai membersnya Cambridge, itu memang kita wajibkan untuk anak-anak SD di tempat kami mengikuti ujian checkpoint Cambridge. Karena itu nanti akan menjadi tolok ukur selama mereka sekolah di tempat kita 6 tahun, intinya hasilnya itu dari checkpoint Cambridge seperti itu. Namun kalau untuk yang di SMP yang untuk ujian IGCSE ataupun O-Level, mereka ngambil, namun mereka istilahnya untuk program S1-nya mintanya ditempuhnya lebih cepat gitu loh Bu Nanda. Jadi contoh misalkan ada anak kita atau siswa kita yang pengen ambil hanya seperti bisnis atau desain. Nah itu mereka nggak perlu ngelewatin A-level, tapi mereka cukup ambil IGCSE atau O-level, terus langsung biasanya mereka masuk ke foundation paling cuman berapa bulan atau berapa 1 tahun gitu, mereka langsung bisa dapat S1.
seperti Oke. itu. Jadi lebih mempersingkat masa sekolahnya mereka juga. Sekolahnya. Nah, benar Iya, banget. cuman seperti tadi yang saya sampaikan, kalau Mm-mm. IGCSE atau O level itu memang untuk kelanjutan studinya, pilihan jurusannya itu nggak banyak, Bu Nanda. Kalau Oke. anak-anak ingin ambil seperti engineering Mm-mm, ataupun mm-mm. kedokteran, Mm-mm, ya mm-mm. lebih baik disarankan banget untuk ambilnya E level dulu, karena nanti Oke. setelah E level mau ambil jurusan apapun dan mau ke uni manapun, Bisa. apa ya istilahnya lebih chance-nya itu terbuka Mm-mm, lebih mm-mm, luas mm-mm, seperti mm-mm. itu. Biar nggak keburu-buru gitu Bu ya. Jadi mungkin dari sekarang bagi Heeh. kawan-kawan Solar Gracia yang dengerin bisa mulai memplanning juga nih Bu Iya. Nanda. Kira-kira nanti ke depannya anak-anak kita ini mau kemana ya? Jadi mungkin bisa di planning juga seperti itu. Oke, nah kalau misalkan nih untuk apa namanya tadi sudah dari penjelasan dari Bu Fani, kalau misalkan saat ini ada orang tua yang mendengarkan gitu Bu ya, ini apa aja sih yang harus diketahui orang tua mengenai ujian Cambridge ini, seberapa penting gitu? Oke, jadi kalau seberapa penting ujian Cambridge ini, keunggulannya itu mereka bisa diterima di semua negara Bu Nanda, dan Mm-mm. semua university mostly mereka pakai atau mereka bisa terima ijazah dari Cambridge International Examination ini. Jadi lebih memudahkan anak-anak nih Bu Nanda. Contoh Mm-mm. juga misalkan ada anak yang level SMA, mereka biasanya kalau mau masuk ke satu unit tertentu, mereka ada semacam placement test. Oke. Nah, placement test ini itu bisa tidak dilakukan oleh mereka asal untuk hasil dari ujian E-levelnya itu mereka dapatnya minimal apa, misalkan B ataupun dapat A. Nah, biasanya mereka nggak perlu placement test lagi. Jadi kalau seperti persyaratan-persyaratan biasanya lebih di cek ulang ke sekolah lanjutannya mereka. Namun bagi siswa-siswi yang udah ambil ujian Cambridge itu biasanya lebih memudahkan mereka untuk mereka lanjut ke jenjang berikutnya. Jadi bagi para orang tua murid mungkin bisa di ngobrol-ngobrol dulu nih sama anak-anak, kira-kira anak-anak kita ini passionnya apa sih? Jangan sampai kita juga sebagai orang tua salah Bu Nanda, salah mengarahkan. Jadi contoh Iya, misalkan iya. anak kita senangnya IT, tapi Oke. dipaksa masuk ke bisnis misalkan. Jadi akhirnya anak kita juga nggak nyaman ketika dia belajar, harus terpaksa seperti itu. Nah itu hasilnya menurut saya juga nggak bagus. Jadi mungkin pertama kita bisa sharing dulu dengan anak kita, mereka pinginnya apa. Kemudian yang kedua mereka bisa datang ke kita, baik ke CBA atau ke Great Crystal, kita konsultasi. Kira-kira kalau anakku senangnya ini, mungkin sekolah lanjutannya masuknya apa ya, Miss? Atau mungkin ambil ujiannya kira-kira apa ya? Nah, dengan adanya seperti itu, kita bisa lebih mengarahkan gitu loh, Bu Nanda. Kira-kira anak tersebut harusnya diambilkan ujian apa? Atau lebih baik sekolahnya jurusannya diarahkan kemana? Nah, kita bisa konsultasi juga. Jadi bagi orang tua nggak masalah kalau mungkin ada seputar kegalauan di Iya, bidang iya, iya. ya pemilihan jurusan ataupun mungkin ambil ujian Cambridge nggak ya atau gimana, boleh langsung DM aja ke kita atau kontak langsung ke kita atau boleh datang juga langsung ke sekolah kita yang di Surabaya. Mungkin bagi kawan-kawan Solar Gracia yang dari Surabaya atau yang sering main ke Surabaya boleh langsung datang aja. Kita ada di Raya Darmo Permai 3, Puncak Permai Square di Surabaya Barat, Bu Nanda. Oke, dan kalau misalkan nih Bu ya, Bu Fani, kalau misalkan ada untuk penilainya sendiri nih, tadi kan di setiap tahun ada 2 kali ujian Bu ya untuk Cambridge ini. Yap. Dan kalau misalkan di satu kali saat ujiannya ini dinyatakan nggak lolos, apakah bisa mengikuti ujian lanjutannya gitu? Iya, bisa sih Bu Nanda. Jadi Oke. misalkan contoh murid kita atau anak kita ambil ujian di bulan Mei Jun. Nah, ternyata ada satu subjek yang dia failed. Oke. Dia boleh ambil subjek tersebut lagi di periode yang Oktober November. Oke, dalam waktu dekat itu Bu ya? Iya, bisa. Karena memang dari Cambridge kan mengadakan 1 tahun 2 kali, Bu Nanda. Jadi kalau memang yang Mei Jun dia failed, ya dia ambil lagi di Oktober November. Cuman sebisa mungkin seperti tadi yang saya sampaikan, supaya tidak fail itu memang harus ada passion dari diri anak ataupun siswa sendiri sih Bu Nanda. Karena saya juga punya pengalaman, kemarin murid saya itu dia baru belajar materi Cambridge itu paling cuman 3 atau 4 bulan. Tapi memang dari anaknya dia berkeinginan atau passionnya aku harus lulus ujian Cambridge. Jadi akhirnya selama kurang lebih 4 bulan dia benar-benar fokus ngerjain
tugas kita dari kita pokoknya ngikutin semua arahan kita dan sampai dibela-belain nggak liburan Bu Nanda karena waktu itu memang sebelum pandemi dia ikutnya. Padahal biasanya anak-anak kan kalau orang tua biasanya weekend jalan-jalan nih mungkin bisa ke Malang, ke Batu kayak gitu. Jadi benar-benar kita bilang kamu nggak boleh istilahnya apa ya jalan-jalan dulu ya, tahan dulu sampai ujiannya selesai. Dan anaknya memang dia punya keinginan untuk itu Bu Nanda. Jadi dia benar-benar fokus, orang tuanya kebetulan juga mendukung. Jadi ya finally dia dapat hasil yang cukup memuaskan seperti itu. Nah, kalau misalkan udah dinyatakan lolos ujian Cambridge itu berarti juga dinyatakan lolos ke universitas yang yang dipilih itu. Nah, biasanya sih seperti itu kebanyakan Bu Nanda, karena jadi ujian Cambridge sendiri untuk sertifikatnya kan dipakai sebagai persyaratan untuk masuk ke uni ataupun foundation tujuan berikutnya. Nah, namun untuk persyaratan-persyaratan yang lain itu kan tergantung dari uni ataupun foundation yang dipilih Bu Nanda. Jadi kalau misalkan mungkin selain ujian Cambridge ada persyaratan yang lain ya mereka tetap harus ngikutin gitu loh Bu. Cuman rata-rata kalau sudah mereka memiliki ijazah Cambridge lebih memudahkan lah. Jadi mungkin ada beberapa tes yang bisa ke-skip kayak gitu. Jadi istilahnya lebih mempermudahkan tadi itu Bu ya? Ya, lebih memudahkan tadi. Dan kalau misalkan tadi di bulan Maret sampai tanggal 25 sampai tanggal 27 kan ada ujian percobaan ya Bu ya untuk ujian Cambridge sendiri. Ini nanti juga di sistemnya online. Iya, jadi nanti tanggal 25 sampai 27 Maret kami mengadakan prediction test untuk checkpoint tapi yang level SD aja ya Bu Nanda. Jadi saat ini yang untuk tanggal 25 sampai 27 hanya yang SD, itu sistemnya kita online. Jadi nanti kita akan memberikan test paper juga ke anak-anak, kemudian kita sistemnya online, nanti untuk hasilnya pun juga akan kita informasikan ke mereka dan kita juga akan membuatkan seperti reportnya seperti itu Bu Nanda. Nah, namun bagi mungkin kawan-kawan Sola Gracia yang mendengarkan siaran kita pada pagi hari ini, kalau misalkan mungkin saya nggak bisa nih Miss tanggal 25 sampai 27, nggak masalah, nanti bisa langsung hubungin ke CBA ataupun ke Great Crystal, kita bisa akan mengaturkan lagi untuk periode berikutnya Bu Nanda. Dan juga bagi teman-teman yang SMP, anak-anak yang SMP yang ataupun yang ingin uji coba juga atau ngetes prediction juga untuk kemampuannya dia di standar internasional, bisa banget nanti bisa langsung kontak ke CBA atau langsung DM ke @grid.school. Kita akan mengaturkan untuk tes prediction yang di level SMP. Dan kalau misalkan nih Bu udah mahasiswa tapi masih kepengen untuk ikut ujian Cambridge, ini apakah juga masih bisa? Di Cambridge ini lebih ke range usia ya Bu Nanda. Jadi mereka sekitar ya sampai usia kurang lebih 19 tahun masih bisa untuk ikut seperti itu. Cuma rata-rata memang kalau dia udah mahasiswa kan istilahnya udah masuk ke uni ya Bu Nanda. Jadi kalau hanya ingin ngetes aja kemampuanku kalau misalkan ikut yang standar internasional gimana sih? Nah itu boleh banget gitu loh. Cuman kalau untuk ijazah Cambridge sendiri kan memang tujuannya dipakai untuk apply ke uni seperti itu. Jadi itu kawan Sola Gracia ya, kalau misalkan dari penjelasan Bu Fani nanti di tanggal 25 sampai tanggal 27 ini ada uji coba gitu kan. Kalau misalkan ada rekan-rekan Anda gitu kan atau mungkin anak gitu kan, ini kepengen tahu gitu mengenai kemampuan apakah masih bisa dikemungkinkan lolos gitu kan untuk ujian Cambridge, mungkin bisa langsung daftar gitu Bu ya. Mungkin bisa diulangi lagi Bu, daftarnya kemana? Iya, di tanggal 25 sampai 27 Maret 2021, Great Crystal School and Core Center bersama CBA juga akan mengadakan International Prediction Test untuk anak primary atau SD. Jadi bagi kawan-kawan Sola Gracia langsung aja daftar, kunjungi IG Great Crystal di @great.school, bisa langsung DM ke kita atau langsung hubungi nomor WA kita di 081 3325 25678 atau bisa langsung datang ke kantornya CBA yang ada di Sulfat di Malang. Dan ini sebagai salah satu program Bu ya, event dari Great Crystal sendiri untuk ujian tanggal 25 sampai 27 itu tadi. Ya, jadi sebetulnya kami memang untuk ujian Cambridge sendiri kita selalu mengadakannya setiap tahun ya Bu Nanda, dan selalu reguler. Pasti di setiap 2 periode kita mengadakan di bulan April untuk checkpoint, kemudian Mei, Jun, dan Oktober, November untuk ujian IGCSE, O-Level maupun E-Level, kita selalu mengadakan. Nah, kebetulan kita untuk yang bulan Maret ini memang
kita ingin menyiapkan anak-anak lah utamanya untuk pada saat bulan April nanti mereka udah ready untuk ambil ujian checkpoint karena ini kan juga istilahnya pandemi juga, terus kemudian online karena kan biasanya online dan offline juga apa ya Bunda Nanda, kayak kita ini beda kan gitu loh Bunda Nanda. Kalau ya jadi kita lebih siapin mereka loh supaya mereka lebih siap ketika nanti bulan April kira-kira tipe-tipe ujian-ujian checkpoint ini seperti apa sih kayak gitu. Apalagi bagi teman-teman yang baru ambil untuk ujian checkpoint pastinya kan deg-degan juga. Nah, dia bisa coba dulu prediction-nya di bulan Maret ini. Jadi kami memang mengadakan prediction di bulan Maret. Tapi sekali lagi tidak menutup kemungkinan bagi teman-teman yang mungkin tidak bisa ikut di bulan Maret, mau ikut di bulan-bulan yang berikutnya, boleh langsung aja nge-DM ke kita. Nanti kita akan aturkan juga Bu Nanda. Oke, dan kalau misalkan nih boleh tahu lagi Bu, di Great Crystal sendiri nih apa aja sih layanan yang disediakan? Ya, kami di Great Crystal School and Course Center kita membuka kelas karena kami memang sekolah formal Bu Nanda. Kita membuka kelas mulai anak usia 2 tahun. Jadi 18 bulan atau 2 tahun bisa langsung daftar ke kita. Nah, karena ini juga pandemi, kita membuka pendaftaran secara online dan juga pembelajaran secara online. Jadi tidak hanya siswa-siswi ataupun orang tua murid yang ada di Surabaya aja yang bisa bergabung bersama kita, tetapi dari luar kota, mungkin dari Malang, dari kawan-kawan Sekolah Gracia yang ada di Malang, boleh banget langsung aja DM kita atau kontak ke WhatsApp kita. Nanti kita bisa memberikan free trial Bu Nanda. Jadi kita ada free trial class dan pembelajaran secara virtual yang tentunya menyenangkan karena kita punya beberapa platform yang kita pakai supaya pembelajaran online itu nggak ngebosenin karena jujur aja kita mengajarkan anak secara online dan offline lebih gampang offline loh Bu Nanda. Jadi online itu butuh effort, butuh ide dan butuh butuh yang spesial seperti itu. Nah kita punya platform-platform khusus. Nah platformnya apa aja sih Nis? Atau kelasnya seperti apa aja? Buruan langsung aja daftar free trial kita karena kita membuka kelas untuk anak usia mulai 2 tahun atau preschool sampai usia high school juga Bu Nanda. Jadi kita untuk high schoolnya sendiri kita ada kelas persiapan untuk Cambridge bagi anak-anak yang mengambil A-level. Namun kalau bagi anak-anak yang level SD, SMP, monggo silakan langsung aja ikutin free trial kita, ikutin kelas virtual kita karena kita juga membuka pendaftaran untuk tahun ajaran 2021-2022. Sekali lagi mungkin bagi pendengar yang ingin datang langsung berkunjung atau ingin melihat Great Crystal School and Course Center seperti apa, langsung datang aja ke Raya Dharma Permai 3, Puncak Permai Square, Surabaya. Atau bisa juga kunjungi website kita di www.grit.sch.id atau semua informasi tentang kegiatan kita dan juga info-info yang lain biasanya kita langsung upload di akun IG kita di @grit.school juga Bu Nanda. Kita juga punya Spotify, punya akun YouTube, langsung pokoknya semua Great Crystal School and Course Center. Semuanya lengkap di sana. Oke, kawan Sekolah Gracia, kalau misalkan tadi ya penasaran bagaimana sih, kalau misalkan ini kan juga ujiannya bertaraf internasional Bu ya, dan juga tentunya pasti ada beberapa orang yang asing gitu kan mengenai Cambridge ujian ini tadi. Dan kalau misalkan nih yang pengen ikut ujian yang ada di luar kota gitu, misalkan tidak di Surabaya, tidak di Malang, jauh gitu di luar kota, apakah juga masih bisa punya kesempatan untuk ikut? Iya, bisa banget Bu Nanda, karena memang kita menyelenggarakannya secara online. Jadi siapapun di penjuru dunia manapun boleh ikut aja. Dan juga tidak hanya dari Surabaya atau dari Indonesia, mungkin para pendengar ataupun kawan Sekolah Gracia punya teman-teman, saudara semua dari luar Indonesia pun silakan bisa langsung daftar kalau dia memang ingin mengikuti ujian Cambridge ataupun ingin ikut prediction test, silakan daftar aja karena kita saat ini menyelenggarakannya masih secara online Bu Nanda. Oke, jadi lebih mempermudah gitu ya untuk untuk Anda kawan Sekolah Gracia kalau misalkan aku pengen ikutan gitu ya. Kalau misalkan di sebelum pandemi ini juga berarti pelaksananya offline Bu ya? Ya, kalau sebelum pandemi memang semuanya offline sih Bu Nanda, tapi peserta-pesertanya pun bukan dari Surabaya aja. Kemarin saya ada dari Batam, dari Banjarmasin, dari Bali. Mereka juga ada yang ikut di sekolah saya. Nah, jadi memang kita membuka untuk
semua daerah sih, siapapun yang ingin mengikuti ujian Cambridge boleh langsung aja datang atau bisa tanya-tanya dulu. Nah, jadi kita akan menginformasikan lebih lanjut tentang ujian Cambridge ini apa, atau mungkin kelas persiapan kita seperti apa, materi-materi yang kita ajarkan apa. Nah, itu boleh langsung aja DM di @grid.school. Atau mungkin tadi para pendengar yang nggak bawa bolpen nih, bingung WA-nya nomor berapa ya. Nah, langsung aja masuk ke Google, langsung search Grid Crystal School and Course Center. Nanti di sana akan muncul juga, Bu Nanda. Jadi bukan hanya ujian aja yang bisa kita selenggarakan secara internasional, namun untuk sekolah pun kami juga membuka sekolah secara virtual atau secara online. Nah, jadi mereka yang mengikuti sekolah kita secara online, Bu Nanda, jangan khawatir, tetap akan mendapatkan rapot dan juga tetap akan mendapatkan sertifikat, Bu Nanda. Karena saat ini kan semuanya juga masih online, jadi kami juga membuka kesempatan buat teman-teman semua, Bapak Ibu wali murid yang ingin anaknya mengampu pendidikan di Grid Crystal School and Course Center bisa secara online. Jadi tidak harus datang ke Surabaya. Bagi teman-teman di Malang kalau mau daftar juga boleh. Kalau mau ikut free trial-nya dulu juga boleh, seperti itu. Dan satu lagi sih Bu Nanda, tanggal 25 sampai tanggal 27 itu kita nggak hanya International Test Prediction, Bu Nanda, kita juga ada lomba yang lain nih, ada lomba coloring. Nah, untuk bagi teman-teman Sekolah Gracia yang anaknya pintar mewarna, buruan aja didaftarkan. Jadi kita ada lomba mewarnai, itu untuk anak usia mulai 2 tahun sampai 10 tahun. Kita bedakan jadi 2 kategori. Nah, kemudian ada IG Live, Bu Nanda, dan juga ada webinar. IG Live kita nanti akan membahas tentang vaksin COVID. Karena beberapa dari orang tua murid dan dari kita kan masih ragu nih, Bu Nanda, kira-kira aman nggak sih kalau aku divaksin kayak gitu. Nah, nanti kita akan menghadirkan narasumber seorang dokter juga dan mereka kita akan membahas tentang vaksin COVID ini aman nggak, seperti itu. Kemudian ada webinar juga, Bu Nanda, tentang tumbuh kembang anak. Jadi bagi Bapak Ibu wali murid yang ingin mengikuti atau mungkin bagi kita yang masih pendengar yang masih single supaya prepare nantinya kalau jadi orang tua seperti apa, boleh banget ngikutin webinar kita. Jadi langsung semua informasi ada di @grid.school. Nah, itu kan tadi beberapa event yang bakal dilaksanain itu dalam waktu di bulan Maret ini aja atau gimana itunya waktunya? Ya, jadi kita kalau untuk IG Live sendiri, Bu Nanda, kita setiap minggu pasti akan ada IG Live. Jadi Grid Crystal School and Course Center, ya kita memang IG Live yang akan kita bahas topiknya macam-macam, Bu Nanda. Jadi ada dari mulai kesehatan, kemudian dari tumbuh kembang anak, kemudian dari psikologi keluarga. Itu kita biasanya akan menghadirkan narasumber-narasumber yang memang dia expert di bidangnya. Atau juga nanti besok sih tepatnya, Bu Nanda, bagi teman-teman yang mau ikut IG Live kita, itu kita mendatangkan narasumber dari BMKG. Nah, saat ini kan cuaca nggak menentu nih, Bu Nanda. Bisa-bisa hujan cuma sebentar, terus langsung berhenti, langsung panas seperti itu. Nah, kira-kira kenapa sih seperti itu? Terus hujannya ini sampai kapan sih? Karena beberapa waktu lalu kan sempat agak lama gitu hujannya, kayak gitu. Atau hujannya agak telat. Nah, kita akan membahas semuanya dengan BMKG. Jadi langsung aja follow di @grid.school karena kita setiap minggu akan ada IG Live dan selalu membahas topik-topik yang lagi tren juga sih, atau mungkin bagi pendengar Sola Gracia yang ingin memberikan info atau topik apa yang mau kita bahas, boleh langsung DM aja ke kita. Dan Kang Sola Gracia jangan lupa juga ya di tanggal 25 sampai tanggal 27 nanti ada yang namanya uji coba, Bu ya. Apa tadi namanya? Practical Test prediction, international prediction test. Nah, itu tadi. Dan kenapa sih Bu, mungkin untuk segmen terakhir ini sekalian untuk penutup, kenapa sih wajib atau diharuskan untuk ikut yang namanya ujian Cambridge itu tadi? Ya, jadi ujian Cambridge kenapa wajib untuk diikuti? Karena dia yang pertama berstandar internasional, Bu Nanda, dan juga untuk subjek-subjeknya itu banyak sekali. Jadi banyak pilihan mata pelajaran atau subjek untuk anak-anak, dan juga hasil akhirnya nanti sertifikatnya bisa diterima di semua negara dan lebih memudahkan anak-anak untuk apply ke sekolah lanjutan. Seperti itu. Jadi bagi para wali murid ataupun pendengar Sola Gracia, buruan yang ingin tahu lebih lanjut tentang Cambridge atau saran dari saya, ikutin aja ujian Cambridge karena memang bermanfaat sekali untuk anak-anak.
dan juga untuk orang tua karena bisa lebih menghemat biaya pendidikan. Jadi orang tua nggak perlu pusing-pusing harus nyekolahin anaknya 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, tapi bisa langsung dengan SMA kelas 1 dengan ngambil ujian GCSE atau O level bisa langsung apply ke uni juga, Bu Nanda. Seperti itu. Oke, jadi langsung ngekat SMA-nya, Bu ya. Ya, langsung ngekat SMA-nya. Oke, mungkin ada pesan lagi yang mau disampaikan, Bu, di segmen terakhir ini? Oke, jadi sebelum kita berpisah, yang nanti akan bertemu lagi. Ya, jadi pesan terakhir dari saya bagi pendengar Sola Gracia yang memiliki anak usia SD kelas 5 dan kelas 6, daftarkan aja ikut di prediction test kita tanggal 25 sampai 27 Maret. Dan juga bagi pendengar Sola Gracia yang memiliki anak-anak di level SMP maupun SMA yang ingin mencari sekolah ataupun mencari pendidikan dengan standar internasional, dan kami juga SPK School dan juga merupakan member dari Cambridge International Examination, bisa langsung daftar aja ke kita, baik untuk sekolahnya ataupun untuk international examination-nya, kami terbuka juga, meskipun siswa tersebut bukan siswa dari kita. Jadi langsung aja DM di @grid.school, follow @grid.school, karena kita akan hadir dengan info-info dan topik-topik yang sangat menarik. Kita juga ada IG Live setiap minggunya. Dan juga untuk informasi lebih lanjut bisa hubungin WA kita di 081 3325 25678 atau langsung DM di @grid.school. Oke, jadi itu tadi ya Kansel Gracia, jangan lupa juga ini juga kesempatan yang mungkin susah juga ya datanya, apalagi di masa pandemi ini semuanya serba online. Jadi untuk mengikuti segala kegiatannya lebih mudah gitu, Bu ya. Iya, betul sekali. Oke, dan terima kasih Bu Fani sudah meluangkan waktunya untuk berbincang pada pagi hari ini sampai menjelang jam 10. Sama-sama, terima kasih Bu Nanda, terima kasih semua pendengar Sola Gracia. Salam dari saya, Miss Fani, pamit undur diri. Mohon maaf kalau tadi ada salah kata. Dan jangan lupa follow @grid.school. Terima kasih. Sola Gracia. Dan terima kasih Bu Fani sudah menghadiri dan juga memberikan insight baru gitu ya ke Kansel Gracia mengenai ilmu baru nih dari ujian Cambridge ini Kansel Gracia. Dan kalau misalkan untuk Anda yang penasaran, jadi langsung aja follow Instagramnya Great Crystal School tadi ya Kansel Gracia. Dan Anda pamit sama Bu Fani pamit. Mohon maaf kalau misalkan tadi ada kekurangan, juga ada beberapa kesalahan gitu ya Kansel Gracia. Dan kalau misalkan di tengah masa pandemi ini sepertinya memang harus benar-benar yang namanya menjaga protokol kesehatan. Jadi jangan lupa untuk selalu menjaga imunitas ya, dengan baik itu dari olahraga ataupun juga menjaga pola makannya Kansel Gracia. Dan Nanda dan juga Bu Fani pamit. 982 Sola Gracia FM, hits musik terbaik. Talk show hari ini.